Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat para pejuang NIP. Rekan-rekan semua, perkenalkan saya Arif Juwarno. Ini adalah video pertama saya mengenai materi-materi CPNS dan P3K untuk CAT. Nah, pada video kali ini, karena ini video pertama saya, jadi mohon maaf jika kedepannya masih ada konten-konten yang dinilai kurang. Saya menerima kritik dan saran yang membangun. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait antiradikalisme, yaitu materi terbaru di TKP yang menjadi materi yang baru ditambahkan di tahun 2021 untuk tesnya. Di video kali ini saya akan membahas lengkap dengan latihan soalnya. Nah, kemudian terkait radikalisme itu sendiri apa? Yaitu paham tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Sedangkan radikalisasi ini dari ada isasi berarti proses ya. Proses menanamkan paham radikal dengan menghalalkan segala macam cara dalam mewujudkan keinginan. Jadi saya sudah huruf tebalkan kata kunci yang memudahkan teman-teman untuk memahami. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri sikap radikalisme atau paham-paham radikalisme. Ada 4 ciri, yaitu pertama terkait tidak toleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, kemudian yang kedua fanatik, selalu merasa benar sendiri, eksklusif, membedakan diri dari umat umumnya, maksudnya bukan cuma umat ya, tapi masyarakat atau golongan gitu. Kemudian revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, 4 ciri sikap ini yang mengindikasikan adanya radikalisme di dalam suatu kasus ya. Jadi teman-teman cukup berpatokan di 4 ini. Apabila tidak toleran atau terlalu fanatik atau eksklusif atau revolusioner, bisa ada indikasi radikalisme di dalamnya. Nah, di soal akan terlihat. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk radikal, yaitu pertama radikal gagasan. Nah, kalau gagasan ini masih berupa pikiran, tapi tetap masih mengakui NKRI. Kemudian radikal milisi, nah ini sudah terjadi konflik, tapi yang sifatnya komunal atau wilayah ya, dan ini biasanya berbentuk konflik SARA ya. Nah, kemudian ada radikal separatis. Nah, ini sudah melakukan pemberontakan dan konfrontasi dengan pemerintah karena adanya kekecewaan terhadap sistem pemerintahan. Nah, ini biasanya kayak di OPM di Papua ya, ataupun di Aceh, GAM dulu. Kemudian radikal premanisme. Nah, kelompok ini berupaya melakukan kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, kalau ini saya ambil contoh melawan kemaksiatan, contohnya lokalisasi ya. Nah, untuk menertibkan segala sesuatu di masyarakat itu ada aparat penegak hukum sebenarnya. Nah, kita tidak bisa main hakim atau aksi sendiri untuk melawan atau menertibkan ya. Jadi di situ ada premanisme. Kemudian radikal terorisme. Kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut. Jadi tujuannya utama untuk menimbulkan rasa takut serta ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi yang mereka usung, tidak mengakui untuk NKRI. Nah, ada 4 pola penyebaran radikalisme di Indonesia. Pertama melalui media massa, kemudian melalui komunikasi langsung, ada hubungan kekeluargaan dan lembaga pendidikan. Ini bisa teman-teman lihat dan sudah teman-teman mungkin alami atau sempat melihat langsung ya. Kemudian faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme. Pertama ada faktor sosial politik, ada faktor emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ideologis anti-westernisme, dan faktor kebijakan pemerintahan. Nah, faktor sosial ini mungkin ada gap sosial yang menimbulkan radikalisme. Ada politik yang dimana politik itu terlalu didominasi oleh salah satu
partai ataupun pengaruh gitu ya. Kemudian faktor emosi keagamaan, misalnya isu-isu keagamaan diangkat dan dipergunakan untuk mendorong terbentuknya radikalisme. Kemudian faktor kultural, misalnya kayak ada bom Bali misalnya gitu kan, ada ini berkaitan juga dengan ideologi anti-westernis, di mana dianggap itu bukan budaya kita, bukan norma kita, tetapi norma luar, tapi kita membiarkan sehingga terjadi perlawanan dengan adanya bom Bali gitu. Kemudian faktor kebijakan pemerintah. Nah, kemudian ada selain radikalisasi, ada deradikalisasi. Nah, ini counternya atau upaya lawannya. Jadi untuk mengembalikan orang-orang yang terpengaruh keyakinan radikal atau radikalisasi. Nah, ada 4 prinsip sebenarnya untuk melakukan deradikalisasi. Ini juga yang teman-teman pegang untuk apabila ditanyakan dalam soal bagaimana cara untuk deradikalisasi dari suatu kasus. Pertama, prinsip pemberdayaan, yaitu semua sumber daya diberdayakan. Kemudian prinsip HAM, semua program deradikalisasi menggunakan perspektif HAM. Kemudian prinsip supremasi hukum, jadi semua program dan kegiatan deradikalisasi harus menjunjung hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian prinsip kesetaraan, adanya kesetaraan bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Nah, 4 ini yang teman-teman pakai atau pegang untuk prinsip deradikalisasi. Nah, kita langsung latihan soal anti radikalisme ya. Ini sudah beberapa soal, 10 soal yang sudah saya himpun untuk jadi latihan teman-teman. Nah, karena ini TKP, otomatis soal-soalnya ini tidak, kalau salah bukan 0, tapi tetap ada bobot nilai, dan yang paling benar itu paling benar itu 5, dan yang paling bawah itu 1 ya. Oke, langsung saja. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerima CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera pada momen penghormatan pada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, nah di sini kan teman-teman bisa lihat case-nya dari 4 radikalisasi tadi, 4 ciri. Ada eksklusif, dia juga fanatik, ya kan? Tidak menghargai. Nah, banyak sekali yang terindikasi di sini. Jadi dari jawaban dari A, B, C, D ini yang paling mendekati adalah jawaban B. Jadi melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi terindikasi bahwa rekan kerja satu angkatan ini sudah anti ideologi Pancasila, jadi harus dibina. Kalau tidak bisa dibina, kalau kata di lingkungan PNS ya dibinasakan, tapi dibina dulu gitu loh. Nah, yang C ini fatal, mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah togut. Nah, ini fatal. Oke, nomor 2. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan Anda, sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, Kepala Desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam, yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Kenduri itu kayak kumpul-kumpul, makan, terus ada mungkin pengajian di dalamnya gitu ya. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri rutin itu adalah, nah di sini ada menyetujui usulan tersebut meskipun dengan berat hati karena tidak sesuai dengan kebiasaan, menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya pencegahan paham radikalisme. Menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin karena mengharapkan adanya makan. Oh, ini biasanya anak kos ya. Menolak usulan tersebut dan diam saja. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, teman-teman harus sifatnya normatif dan lihat mana yang paling mendekati paling baik lah istilahnya, paling utopis atau paling normatif. Nah, di sini kan kita adalah B, menyetujui usulan. Jadi terus menyetujui, kita mengikuti
melakukan rutin tersebut. Nah, untuk upaya pencegahan paham radikalisme. Biasanya kalau anak kos pilihnya C juga nggak apa-apa sih, dapat 4 gitu kan. Nah, nomor 3, Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan di loket 1, urusan administrasi surat menyurat. Sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan di loket 2, urusan pembayaran. Pada suatu siang, ada seorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda. Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Oh, ini terindikasi ini ada eksklusivitas ataupun ada terdapat kayak tidak tenggang rasa gitu ya. Padahal pelayanan rekan Anda tersebut sebelum orang tersebut datang tampak ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda, mengapa pelayanan berubah hanya kepada orang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seorang tersebut tidak salarian. Nah, ini kan jelas fanatik ya berarti ya, atau eksklusif. Nah, sikap Anda melihat peristiwa ini adalah membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran dengan seseorang yang meminta pelayanan tadi, mengambil alih pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda, dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati, mengambil alih pelayanan loket 2 yang dijaga oleh rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa, mendiamkan saja, atau memanggil orang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 untuk Anda berikan pelayanan. Nah, jawaban paling benar adalah B. Jadi, kalau ASN apalagi kan, jadi kita harus melayani dengan ramah dan sepenuh hati, tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut. Gitu ya, lanjut. Kemudian nomor 4 ini Anda baru saja pindah ke suatu tempat di kompleks perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Nah, ini ada eksklusifnya ini berarti. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama. Nah, ini kan minoritas yang dianut. Sikap Anda adalah A. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat. Untuk memberikan kesempatan, maaf, ini salah ini ya. Saya bikin kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat yang telah mendiskriminasinya, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, dan E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di rumah tersebut. Nah, jawabannya adalah teman-teman kita bisa lihat jawabannya adalah D. Iya, D ya, D. Jadi, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Itu dia. Lanjut. Negara Indonesia sejak lahir memiliki latar belakang seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersifat intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, muncul paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa. 10 tahun terakhir, ini terkonfirmasi bahwa kelompok yang menganut paham radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrem tersebut. Jika Anda di posisi seorang pimpinan sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah A. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lembaga. B. Menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari agama masing-masing. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus lalu mengambil tindakan lebih lanjut. D. Melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrem
atau berideologi radikal. Dan E. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jawaban yang paling benar adalah ya tentunya D ya. Jadi D ini pimpinan kampus proaktif, bukan cuma menunggu. Kalau menunggu kan B, yang C kan 1 ya, tidak boleh. Jadi harus proaktif untuk menangkal radikalisme ini gitu. Dan yang kedua adalah melakukan pengawasan. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki tetangga yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari mengalami musibah kebakaran rumah sehingga menyebabkan kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat, sikap Anda adalah A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu tetangga tersebut. B. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki, karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. C. Saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah kebakaran. D. Saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada tetangga yang terkena musibah. Atau E. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Nah, jawaban paling benar adalah E tentunya ya. Nah, E ini karena kenapa? Karena selain ikut berpartisipasi, kita juga harus turut mengajak masyarakat untuk memberikan sumbangan. Nah, tentunya ada koordinator dari ketua RT sebagai penanggung jawab. Ini sudah mewakili keseluruhan jawaban. Kalau A kan masih kurangnya, hanya yakin saja, mengharap istilahnya. Kalau B ikut membantu, tanpa mengajak masyarakat. Nah, yang C malah mengajak saja tanpa membantu, ya kan? Atau D cuma mengingatkan, kan jauh sebenarnya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru direkrut oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun ia sekarang sudah tidak terlibat lagi. Oh, sudah insaf ini. Karena menyadari bahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C. Memaki rekan kerja tersebut karena ia sudah mempunyai catatan hitam terhadap radikalisme. Dan D. Melaporkan kepada atasan agar segera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Dan E. Mendengarkan dengan baik cerita dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Nah, ini kan kita bisa lihat ada yang melaporkan, ada yang memaki, ada yang seketika menjauhi. Nah, ini jawaban-jawaban yang kemungkinan tidak masuk gitu kan. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawaban B. Mengajak diskusi dulu terus dirangkul gitu. Kalau dia masih ada paham-paham, diajak diskusi, kemudian dirangkul gitu kan. Dia tidak terjerumus lagi. Nah, kemudian nomor 8. Kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan diikuti oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang akan Anda lakukan? Tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering. B. Memberikan pengertian bahwa kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. C. Memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. D. Menjelaskan pentingnya acara gathering ini lalu memberikan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Dan E. Mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi pada karyawan itu
Apa saja hal yang disampaikan pada acara akademik? Nah, jawabannya pasti E, karena E ini kita ada tenggang rasa, apalagi terkait agama ya, agama kan HAM. Nah, di deradikalisasikan HAM itu termasuk bagian kunci, ya toh. Nah, lanjut. Nomor 9, Anda memahami bahwa pemerintah saat ini tengah fokus untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme. Dilakukan lewat penandatanganan surat keputusan bersama SKB penanganan radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkap radikalisme di instansi Anda bekerja. Berikut adalah upaya preventif, berarti upaya pencegahan ya, yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme. Kecuali, ini semua preventif kecuali mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi hasutan, mengedukasi ASN untuk menjalani aktivitas keagamaan yang toleran, melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme, mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda nilai radikal, dan mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila. Jawaban yang benar kecualinya adalah C. Kenapa? Karena C ini bukan lagi preventif, tapi pengobatan lah istilah kalau di kedokteran ya, bukan lagi pencegahan. Karena dia sudah ada terpapar, kemudian deradikalisasi. Oke, nomor 10. Kemarin Jumat sore, hari ini sebenarnya Jumat sore, wilayah tempat rumah Anda diterpa gempa bumi. Ingat skala sedang. Akibat peristiwa tersebut, gereja dekat rumah Anda mengalami kerusakan bangunan. Hari ini pihak gereja akan merapikan area gereja dari puing-puing tanah agar tidak mengganggu ibadah di hari Minggu dan mempersilahkan warga sekitar yang ingin membantu. Anda libur kerja di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, dan belum ada agenda. Apa yang akan Anda lakukan? Membiarkan warga sekitar yang beragama Kristen untuk membantu pihak gereja? B. Ikut membantu merapikan puing-puing gereja akibat gempa. C. Menyebarkan informasi tersebut kepada tetangga saya yang lain dan sempat untuk membantu gereja. D. Menyampaikan simpati kepada pihak gereja dan para tetangga yang beragama Kristen atas musibah yang menimpa gereja. Dan E. Mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja untuk merapikan puing-puing. Tentunya jawaban yang paling benar adalah B. Karena di sini dia selain ikut membantu, dia aktif membantu merapikan puing-puing gereja. Kalau ini kan membiarkan. Nah, yang A. Kemudian yang B cuma menyebarkan informasi, pasif ya istilahnya. Kemudian D menyampaikan simpati, pasif juga. Kemudian E mensuplai alat-alat yang dibutuhkan oleh gereja, ini juga pasif. Ya, demikian 10 soal dari saya terkait materi anti radikalisme. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di berbagai aspek. Nah, ini adalah video pertama saya, bukan sebagai pembenaran, tetapi memang inilah keadaan yang saat ini saya bisa buat paling optimal. Oke teman-teman, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa dimohon untuk subscribe, like ataupun komen sebagai bentuk dukungan kepada saya untuk terus beraktif dan produktif dalam membantu teman-teman untuk membuat video ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.